Hai Aries, kita balik lagi ketemu aku di sini Indri WS di bacaan bulan Juli 2022 untuk general energinya kamu. Overall nggak cuma ini doang, love doang, karir doang, uang doang, nggak cuma itu, tapi bagaimana energi kamu, fokus kamu kali ini lagi ada di mana, dan bagaimana keseluruhan energi kamu akan membimbing kamu untuk mengatasi apapun yang ada di bulan ini. Jangan lupa Sun, Moon, Rising, Venus, kamu boleh cek di video bercat kamu yang lainnya. Kalau di sini rada-rada kamu ngerasa nggak terlalu resonate gitu, kamu bisa mix dengan di video bercat kamu yang lainnya. Oke, Aries. Secara keseluruhan aku ngelihatnya ini adalah sebuah upaya di bulan Juli ini. Kamu sedang mengupayakan yang namanya keseimbangan, toleransi, kompromi cukup banyak juga, dan aku ngelihatnya di sini emosionalnya cukup tinggi dan menyangkut dengan orang-orang terdekat kamu, mungkin keluarga kamu, entah ini keluarga kecil, keluarga besar, atau dengan orang-orang yang sudah kamu anggap sebagai keluarga. Cuma di sini ada yang menarik adalah entah kamu pernah berjanji apa, entah kamu pernah berkata apa, dianggap sebagai sebuah komitmen, dan komitmen ini lagi diuji. Jadi kamu bisa kayak flashback sedikit, sebenarnya gue pernah mikir apa ya gitu. Jadi semesta ini sedang menguji komitmennya kamu, sanggup nggak kamu gitu menghadapi sebuah, ini ada pergantian juga, sebuah pergantian di sini, sebuah proses transisi mungkin dari yang lama ke yang baru. Aku ngelihatnya di sini jadi lumayan juga sih, lumayan ngagetin sebenarnya buat kamu. Dan ini aku melihatnya nggak cuma dengan kamu aja, nggak cuma satu orang, tapi ini melibatkan beberapa orang, di orang-orang terdekat kamu, dan kamu merasa ini tanggung jawab yang cukup besar, meskipun mungkin orang ngelihatnya biasa aja, tapi buat kamu ini cukup besar gitu. Dan entah aku harus prihatin atau gimana dengan Aries, tapi memang situasi ini belum akan berakhir gitu. Di bulan Juli ini mungkin awal atau lanjutan sebenarnya, cuma baru berasa kok berat ya. Di bulan Juli ternyata lebih berat, cuma di sini dikasih tahu kalau ini masih akan berlanjut loh gitu. Karena mungkin ini menyangkut beberapa orang ya, banyak pihak ya. Jadi memang penyelesaiannya atau ya ujungnya belum kelihatan gitu, belum akan berakhir. Di sini juga diminta, semesta meminta kamu untuk lebih seimbang antara spiritualitas kamu dan duniawinya kamu. Boleh kamu ngejar cuan, kerja, ya kan, untuk memenuhi keluarga kamu, untuk bertanggung jawab, ya kan, tapi jangan lupa kamu juga harus punya keyakinan, kamu punya spiritual yang juga harus bertumbuh gitu. Ada perbaikan-perbaikan di sisi spiritualitas kamu, karena ketika kamu bisa menyeimbangkan itu, ketika kamu bisa melewati ini, ternyata kesimpulannya atau solusinya tuh ada di situ, di kebijaksanaannya kamu. Mungkin memang kamu lagi diminta untuk lebih bijak dulu ya untuk sekarang gitu. Mungkin kemarin kamu gagal nih belajar bijaknya nih, jadi sekarang dites lagi, bener nggak kamu mau gitu untuk menjalankan ini. Makanya hati-hati nih kalau berdoa atau mengucapkan harapan gitu, tiba-tiba semesta bilang oke, yes gitu, siap nggak kita gitu. Jadi hati-hati ya, dipikirin lagi kalau misalnya mau berkata atau mau janji-janji apa gitu, pikir-pikir lagi deh gitu kan. Karena aku lihat di sini sebenarnya kamu ya udahlah gitu. Jadi sikapnya tuh sebenarnya udah ya udahlah. Nah, aku yakin ini sebenarnya berlangsung bukan hanya di bulan Juli, tapi sebelumnya Juni, Mei itu sudah berlangsung ya kan. Sampai akhirnya di bulan Juli ini kamu iya udahlah gitu ya. Sampai ada beberapa di antara kamu yang memang membutuhkan pertolongan, mungkin profesional atau orang lain di dalam keluarga besar kamu gitu, untuk bisa membantu kamu. Kamu memang need help di sini karena cukup sulit ya kan menjaga harmonisasi ini, menjaga
menjaga keseimbangan, perdamaian di dalam situasi ini, karena kamu menyadari ada emosional kamu yang bermain dan kamu takut juga sih sebenarnya kamu kelepasan, kamu menyinggung, kamu menyakiti gitu, karena sebenarnya ada pemikiran yang berbeda antara kamu dan orang-orang sekitar kamu. Masalahnya ini. Jadi ada yang belum ketemu di sini. Jadi orang sekitar kamu mikirnya bagaimana, kamu sendiri mikirnya bagaimana. Kan kamu dengan kepentingan kamu, dengan situasi yang kamu pahami. Orang lain pun seperti itu, punya pendapat yang berbeda. Mungkin ada yang lebih tua dari kamu, ya kan? Pastilah ya, orang-orang tua ini mungkin akan berbeda pendapatnya gitu dengan kamu, sementara kamu yang bertanggung jawab di sini, kamu punya pertimbangan sendiri. Ada perbedaan di sini yang harus dipertemukan, ya kan? Ini kamu sedang berjuang untuk bukan menyamakan, tapi sekali lagi tadi harus ada toleransi, kompromi gitu, bagaimana mencari benang merah atau ketemu di tengah deh gitu. Gimana cara ngaturnya, tapi sampai sekarang menurut aku ini belum ketemu ya, masih masing-masing ego masing-masing, kepentingan masing-masing masih seperti itu. Dan di sini kamu udah mulai lelah sebenarnya, karena pelan-pelan kamu sadar kalau ini sebuah perpindahan pola atau perubahan, atau kamu sedang dibimbing pada satu hal yang baru, cuma memang tidak kecil gitu ya. Ini cukup besar perubahannya buat kamu, dan mungkin ada beberapa di antara kamu yang kayak baru ngalamin sih gitu, baru yang wah akhirnya gue ngalamin ya yang beginian gitu. Berarti gue udah dewasa ya gitu kan, karena beban yang dikasih ke gue juga bukan beban yang istilahnya kayak anak remaja gitu dengan pemikiran yang masih muda banget. Nih enggak, kamu dipaksa untuk berpikir 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih dewasa gitu, sementara kamu mungkin baru masuk ke fase dewasa, ya kan? Jadi ini sesuatu hal yang baru yang bikin kamu lelah gitu. Akhirnya kamu merasa kalau mungkin ada sebagian sih, ini nggak semua sih, sebagian dari kamu yang ngerasa sendirian, ngerasa nggak dicintain, nggak ngerasa layak gitu di tengah keluarga kamu. It's okay sebenarnya, karena ini penyesuaian ya. Di sini kamu juga harus belajar bagaimana menghargai sudut pandang orang lain gitu. Kamu menempatkan diri jika kamu ada di sepatunya orang lain, itu seperti apa cara pandangnya. It's okay, ini namanya juga belajar kan, transformasinya kamu. Cuma memang ini jauh lebih besar daripada yang sudah pernah kamu alami. Namanya pendewasaan, pasti di tesnya itu dengan kasus-kasus yang juga lebih besar. Tapi di sini sebenarnya lingkungan kamu tidak against kamu gitu. Lingkungan kamu tuh pengennya kamu ayo dong dewasa di masa depan. Kamu harus bisa mandiri, kamu harus bisa mengatasi masalah-masalah yang lebih sulit lagi gitu. Kamu harus jadi pemenang di masa depan gitu. Nggak bisa kalau kamu begini terus cara mikirnya gitu. Nah ini di lingkungan kamu tuh sedang mendesak seperti ini, dan sebenarnya ada tekanan yang kamu alamin yang cukup bikin stres sih gitu. Cuma kalau kamu bisa pahamin lingkungan sekitar kamu cara berpikirnya seperti apa, mungkin itu akan lebih bikin kamu relax, dan kamu bisa breakdown, kamu bisa urai pemikiran-pemikiran, dan mungkin dengan mudah kamu menemukan solusinya. Jangan kebanyakan bengong menurut aku. Kalau kamu emang butuh solusi yang lebih tepat, ya kamu coba lihat kepentingan bersama aja gitu. Kalau emang masih membutuhkan pertolongan, cari pertolongan, tapi kamu cari pertolongan yang benar-benar realistis dan bisa membimbing kamu ya gitu, yang bisa membimbing proses kamu gitu. Karena ini akan belum akan berakhir ya gitu kan. Di bulan Juli ini kamu masih ngelanjutin situasi yang sebelum-sebelumnya, tapi memang kamu butuh banget perenungan, butuh banget yang namanya berpikir sendiri, mendalami sendiri gitu situasinya seperti apa. Tapi jangan lupa realistis, jangan berandai-andai lagi gitu, karena udah bukan waktunya sih kamu berandai-andai. Dan di sini sebenarnya bala bantuan sih banyak gitu, cuma kamu mau atau enggak dibantuin orang gitu, kamu mau enggak nerima pendapat orang.
Solusinya gampang sebenarnya, ajak duduk bareng semua orang yang terlibat di sini, dengerin gitu istilahnya. Ayo ngobrol yuk dari hati ke hati, ya kan? Bagaimana perasaannya? Karena sometimes sikap-sikap kita ini cuma proyeksi dari rasa care gitu, rasa sayang gitu, yang nggak tahu caranya orang untuk ya love language-nya kan beda-beda ya. Ada yang memang nggak mampu gitu bilang I love you atau gue tuh care banget sama lo, gue sayang banget sama lo, tapi akhirnya keluarnya adalah kayak lebih kasar, lebih galak gitu kan. Nah, kadang-kadang orang tuh nggak bisa gitu ngungkapin. Nah, ini perlu yang duduk ketemu momen yang pas gitu kan untuk berbicara, gue sebenarnya tuh sayang sama lo. Jadi itu akan lebih kena sih ya. Ini menurut aku akan lebih kena kalau kita benar-benar bicaranya dari hati ke hati, dibuka gitu ke jalur komunikasi yang lebih hangat, lebih penuh kasih sayang gitu. Dan kalau memang diperlukan ya udah kamu menarik diri boleh, tapi jangan lama-lama. Hanya sekedar untuk kamu bisa menyelami diri kamu sendiri gitu, supaya koneksinya, chemistry-nya dengan diri kamu itu lebih kuat dan kamu bisa full bertanggung jawab atau full membantu ya keluarga kamu menyelesaikan masalah ini. Aku lihat sih gak ada yang jelek di sini, cuma kamu hanya di sini hanya sedang menjalani sebuah proses transformasi. So, gak perlu kamu berlebihan mikir atau overthinking lah ya gitu, karena semuanya akan baik-baik aja di saat kamu bisa menyelami diri kamu connect ke diri kamu juga bisa membaca orang lain gitu, menyikapi dengan baik orang lain. Sebenarnya ini hubungan yang bagus sih. Endingnya sebenarnya kayak akan tercipta sebuah hubungan yang jauh lebih, bondingnya tuh lebih kuat lagi gitu di antara kamu dan keluarga kamu, dan kamu bisa dipercaya gitu sama mereka yang pada akhirnya kan mereka percaya kamu bisa nantinya lebih mandiri lagi, lebih dewasa lagi gitu. Ya nggak apa-apa, ikutin aja, cuma memang harus diatasi dulu, dikendalikan dulu ego kamu itu yang masih ngerasa oh harusnya begini gitu, kamu masih ngerasa bener aja. Oke, Aries, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.